Literasi dalam konteks inklusi sosial sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Hal ini kemudian saya terapkan bagaimana kemudian konsep literasi berhubungan berkaitan dengan ketahanan pangan keluarga. Dan di sini saya terutama belajar bagaimana mencari sumber literasi terkait dengan ketahanan pangan keluarga. Kemudian karena saya senang di dalam dunia pertanian, maka saya implementasikan dalam budidaya melon dalam konsep greenhouse seperti ini. Nah, ini udah kita uji cobakan sekitar 3 kali panen. Ya, alhamdulillah hal ini sangat mendukung terhadap perekonomian keluarga. Selain itu, saya juga dapat belajar bagaimana metode-metode yang diterapkan dalam dunia pertanian, khususnya di melon di dalam greenhouse ini dari berbagai macam sumber literatur yang ada yang saya peroleh di sekolah kami, karena saya bekerja di tingkat sekolah perpustakaan. Banyak referensi literatur yang kaitannya terkait dengan budidaya melon greenhouse. Nah, dengan demikian tidak hanya melon greenhouse saja, tapi juga saya menerapkan, saya juga budidaya ayam KUB, kemudian saya juga budidaya entok jumbo. Nah, itu yang juga merupakan bagian dari implementasi yang saya dapatkan dari hasil membaca literatur-literatur yang ada, yang kaitannya adalah dengan literasi berhubungan erat dengan ketahanan pangan keluarga. Nah, untuk budidaya melon ini saat ini kita sudah panen 3 kali, jadi ya alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan bagi saya pribadi, yang memang tugas utamanya sebenarnya adalah di kantor, di sekolah, akan tapi di sela-sela waktu pulang kerja atau sebelum berangkat kerja saya menerapkan budidaya melon ini. Kemudian ketika kita mengalami kendala sesuatu, ya pasti implementasi apa yang kita dapatkan di dalam buku tidak serta-merta itu yang kemudian itu langsung berhasil, tidak akan, tapi di dalamnya ada proses yang itu bahkan tidak ada di buku, pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak tertuliskan di buku, sehingga hal ini juga kita carikan di literatur yang sifatnya audiovisual. Kemudian kita gabung di komunitas-komunitas tertentu yang tentunya spesifik membahas tentang keterkaitan dengan melon, khususnya di melon greenhouse. Nah, dengan demikian pengetahuan saya lebih kompleks lagi terkait dengan budidaya melon. Yang hal ini kemudian pertama dari sisi konsep dasarnya kita dapatkan dari referensi literatur, buku dan lain sebagainya. Kemudian proses implementasinya, kemudian di tengah perjalanan ada berbagai macam masalah yang itu tidak bisa komunikatif dalam hal ini sumber literatur yang ada di buku, dan tentunya tidak bisa komunikatif terkait dengan perkembangan yang ada. Oh, ternyata ini kena jamur, kena apa dan sebagainya. Kemudian itu saya nyari referensi literatur di online seperti hanya di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Kemudian jika tetap tidak menemukan, kemudian saya gabung di komunitas-komunitas tertentu. Tujuannya adalah untuk sharing kepada masyarakat secara luas, khususnya yang mereka yang budidaya melon, yang sama melon di greenhouse ini, terkait dengan penyakitnya apa, penyebabnya apa, kemudian solusinya seperti apa dan lain sebagainya. Hal ini yang kemudian akan kita terapkan. Tetapi proses sharing ini tidak terlepas dari situ saja. Bagaimana saya pemula yang kemudian menerapkan konsep budidaya melon greenhouse ini. Saya sebagai pemula tentunya ketika proses implementasi membuat sebuah greenhouse, kemudian membuat instalasinya, kemudian apa-apa dan sebagainya, tentunya pasti ada masalah-masalah yang itu bisa kita share kepada masyarakat secara umum, sehingga masyarakat luas juga bisa tahu ketika membangun sebuah greenhouse dari awal tidak mengalami masalah yang sama dengan saya, sehingga itu bisa menjadi pelajaran untuk semuanya yang ingin bertani melon seperti itu. Jadi terkait dengan ini sudah panen 3 kali, alhamdulillah sudah berhasil. Menurut saya sudah cukup puas dengan hasil yang saya dapatkan. Tapi saya juga tidak berhenti belajar. Saat ini kita budidaya melon
di dalam greenhouse yang ini sistemnya adalah vertical tetes, yang samping sana adalah metodenya full hidroponik atau NFT. Nah, seperti itu tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga ya. Tujuannya adalah menambah penghasilan dari penghasilan utama saya sebagai kantor, akan tapi di luar pekerjaan kantor saya juga masih mendapatkan passive income yang lain dari hasil budidaya melon dan peternakan yang ada. Terima kasih.